Langkah pertama sebelum memulai pekerjaan pembangunan konstruksi dan renovasi adalah pembuatan rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya biasa juga disebut dengan RAB. Dalam RAB bangunan tercantum perkiraan biaya yang diperlukan mulai dari awal hingga proyek selesai. Jadi, RAB adalah patokan dasar sebelum kegiatan pekerjaan pembangunan atau renovasi yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan 3 kesalahan dalam pelaksanaan renovasi rumah dan sekaligus menjawab pertanyaan serta request sobat subscriber mengenai penyebab RAB berbeda dengan biaya aktual, seperti pada pekerjaan renovasi rumah yang pernah saya lakukan. Salam kenal bagi sobat yang baru saja menemukan channel saya ini. Dan bagi sobat yang selalu setia mendukung channel ini, selamat berjumpa kembali bersama Eskani Sair Channel. Terima kasih juga buat semua sobat yang sudah subscribe di channel ini. Dan mudah-mudahan saya selalu dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Oke, mari kita mulai. Sebelum melakukan renovasi rumah, sebaiknya buatlah rencana yang sangat matang. Hal ini dimaksudkan agar pengeluaran biaya dalam renovasi tidak membengkak. RAB memiliki fungsi yang berbeda-beda bagi pemilik, perancang bangunan, dan kontraktor. Untuk pemilik, RAB berfungsi sebagai alat bantu dalam menentukan besarnya biaya investasi atau biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan atau pelaksanaan suatu pekerjaan. Untuk perancang bangunan, RAB berfungsi sebagai alat bantu dalam menghitung kemajuan pekerjaan atau progres dari suatu proyek. Sedangkan bagi kontraktor, rencana anggaran biaya berfungsi sebagai estimasi harga dalam proses penawaran. Dalam kenyataannya, rencana anggaran biaya dan penggunaan biaya aktual atau biaya real pasti akan berbeda dalam jumlah total karena rencana anggaran biaya dirancang mengikuti ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri PUPR dan perkiraan keuntungan proyek bagi kontraktor. Anggaran biaya pada bangunan yang sama akan berbeda-beda di masing-masing daerah, disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. Sebagian harga bahan ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami kenaikan. Untuk kualitas pelaksanaan harga sesuai dengan perencanaan pembelanjaan bahan sebaiknya tidak dilakukan pada satu tempat atau toko, tetapi di berbagai tempat atau toko untuk mencari yang cocok dengan harga dan kualitasnya. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara RAB atau rencana anggaran biaya dengan realisasi biaya yang dikeluarkan. Realisasi biaya atau biaya aktual yang dikeluarkan bisa menjadi lebih rendah dari RAB atau justru sebaliknya. Biaya aktual menjadi lebih tinggi dari rencana anggaran biaya. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan realisasi biaya yang dikeluarkan dengan rencana anggaran biaya. Penyebab perubahan tersebut antara lain perubahan jumlah atau volume, harga material, upah tenaga kerja, metode kerja, dan kesalahan estimasi serta biaya yang tidak terduga. Berdasarkan pengalaman pada renovasi rumah saya, yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara RAB dengan biaya aktual adalah: pertama, pembelian material dilakukan sendiri dan memanfaatkan sisa material pada pekerjaan renovasi sebelumnya. Kedua, beberapa pekerjaan seperti instalasi listrik dikerjakan sendiri. Tiga, upah yang berbeda karena sesuatu pekerjaan membutuhkan keahlian khusus dan profesionalitas yang tinggi. Kemudian, keempat, pekerjaan dilakukan secara swakelola dengan pengawasan ketat. Di samping itu, pekerja adalah orang terpercaya dan kerabat dekat. Kelima, untuk mengurangi pengeluaran biaya upah pekerja, owner atau saya sebagai pemilik turut serta dalam pekerjaan. Kemudian,
RAB biasanya mengacu pada prosentase keuntungan proyek. Sementara jika dengan sistem swakelola seperti yang saya lakukan, sebagai pemilik bisa mencari material dengan harga yang jauh lebih murah dan kualitas bisa jauh lebih bagus dan tidak berpatokan kepada prosentase keuntungan. Ketujuh, sebaiknya beli material dengan kualitas tertentu pada agen, bukan pada toko bangunan pengecer. 8. Ketentuan harga minimal dan maksimal borongan tergantung pada masing-masing daerah di Indonesia. Kemudian, terakhir, pengaruh fluktuasi harga material yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan renovasi yang tidak dapat diduga sebelumnya. Adapun beberapa kesalahan yang tidak disadari dalam melakukan pekerjaan renovasi rumah adalah seperti keluar dari kerangka kerja yang sudah direncanakan pada rencana anggaran biaya. Lalu, tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah direncanakan pada RAB. Kemudian, terlalu percaya kepada pekerja, tukang, ataupun kontraktor pemborong pekerjaan. Agar terhindar dari beberapa kesalahan dalam renovasi rumah, berdasarkan pengalaman saya, sebaiknya tetaplah dalam kerangka kerja yang mengacu kepada rencana anggaran biaya dan jangan lakukan perubahan dan penambahan di luar perencanaan. Buat perkiraan jangka waktu pekerjaan selesai. Hal ini dimaksudkan agar tidak melenceng dari rencana anggaran biaya yang sudah dibuat. Jika meleset, sudah pasti biaya renovasi rumah akan membengkak. Pilih cara yang paling tepat untuk pelaksanaan pekerjaan dengan kontraktor atau sistem borongan atau dengan sistem swakelola. Sebaiknya, sebelum memulai pekerjaan, cari referensi untuk hal dimaksud, mana yang lebih baik dan hemat agar sesuai dengan RAB atau dana yang tersedia. Berdasarkan pengalaman pada pekerjaan renovasi rumah yang sudah pernah saya lakukan, lebih hemat biaya dengan cara swakelola. Namun, hal ini membutuhkan tenaga ekstra dalam beberapa hal seperti pengawasan, persiapan, dan pembelian material yang akan digunakan. Jadi, sobat pilih yang mana? Melakukan pekerjaan pembangunan atau renovasi dengan jasa borongan, kontraktor, atau swakelola? Saya bisa. Anda semestinya juga harus bisa mengelola sendiri pembangunan dan renovasi rumah yang dilakukan. Oke, semuanya terserah pada sobat, mau yang lebih hemat atau dengan biaya lebih. Video ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman dan untuk dapat menginspirasi serta memotivasi bahwasanya masing-masing kita mampu dan bisa melakukan sendiri jika kita mau untuk melakukannya. Di samping itu, video ini juga bertujuan agar masing-masing kita dapat melakukan efisiensi biaya dan penghematan pengeluaran rumah tangga. Demikian saja video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika sobat suka dengan video ini, saya mohon jangan lupa subscribe, sukai, beri komentar, serta bagikan agar saya dapat lebih bersemangat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Silakan juga lihat video saya lainnya di channel ini, tentunya di channel Eskani Sair. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton.